Pertama kali kayak attempt pertama itu gue salah, kenapa gue langsung ke laut gitu. Ya gak sih, kayak gue nggak olahraga nggak apa tapi langsung ke laut dan untungnya gue selamat gitu. Dan abis itu gue nggak mau ngulangin kesalahan yang sama. Akhirnya gue belajar, gue lari dulu, gue olahraga dulu, terus gue melakukan persiapan kayak manajemen pendakian, apa aja yang harus gue bawa kayak gitu-gitu. Tentunya teman gue bakal ngebantuin semua, apalagi banyak kan waktu itu yang udah pernah naik gunung dan sering gitu kan. Gue nanya-nanya sama mereka, kalau ke laut itu prosesnya berapa lama sih perjalanan? Biasanya dari Jakarta ke sana ke base camp berapa lama? Terus dari base camp ke pos 1 berapa lama? Sampai kita balik lagi ke sini. Dari itu benar-benar gue nanyanya benar-benar detail gitu. Akhirnya dari situlah timbullah ada manajemen-manajemen yang gue buat kayak mandiri lah gitu. Karena waktu itu buku saku untuk pemanduan gunung gue belum dapat dan gue benar-benar kayak baru ya mandiri aja gitu, pendakian mandiri. Nah, akhirnya di pendakian perahu gue sukses dan gue bisa lebih memanajemen tubuh gue agar bertahan lebih lama. Maksudnya itu dari dalam pernafasan gue udah enak kayak gitu-gitu. Terus masak, mendiriin tenda dan kawan-kawannya gitu, gue udah nggak diem lagi gitu loh. Biasanya kan kalau pertama kali tuh gue nggak tahu harus ngapain, akhirnya gue diem aja jadi kayak nyusahin temen dan gue nggak pengen kayak gitu. Itu sih, kita candu dan pengen lanjut lagi ke gunung. Banyak yang harus dipelajari dan itu yang bikin gue bener-bener kayak candu. Oh, setelah ini pelajarannya apa? Ya udah, abis itu nanti gue langsung praktekin di gunung. Oh, ternyata kayak gini ya. Oh, ternyata kayak gitu. Dan itu bener-bener kayak bikin wah, ilmu gue bertambah dan temen gue bertambah. Gue makin banyak sharing-sharing sama teman-teman yang udah pro, senior-senior yang udah pro kayak gitu. Dan akhirnya 2018 awal itu Diksar Mapala, gue ikut memutuskan untuk ikut Mapala karena gue sangat amat penasaran sama alam gitu. Jadi pertama gue penasaran tuh, terus gue belajar mandiri sama teman-teman gue makin parah banget penasarannya. Kebetulan di kampus gue itu ada Mapala, wall climbing kayak gitu-gitu, dan gue makin penasaran lagi. Wah, ternyata nggak cuma gunung doang, wah ada turun gue, wah ada panjat tebing gitu kan, wah ada arung jeram. Gue makin jadi penasarannya. Finally gue ikut Diksar. Di situ dikasih materi pengenalan awal, kasih materi kelas, terus dikasih buku saku, terus apa aja kayak manajemen pendakian, manajemen waktunya, semuanya benar-benar lengkap banget. Jadi kayak les gitu loh. Terus dapat mentor, dapat sekarang jadi senior gue, jadi abang-abang gue, jadi mas-mas gue gitu kan. Itu gue benar-benar kayak wah banget sih gue masuk ke Himpala gitu. Nah, itu namanya Himpala UNAS. Nah, next. Terus ini masih ngomongin tentang pegunungan aja ya. Sebenarnya kalau misalnya mau ngomongin tentang alamnya kayak di Himpala gue ngapain aja tuh sebenarnya panjang banget. Jadi kalau misalnya mau tahu tentang Himpala nanti bisa share-share ke gue atau tanya-tanya Mapala tuh kayak gimana sih Kak, bla 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 bla. Ntar bisa, apalagi kalau misalnya teman-teman dari UNAS, langsung deh ya kan. Langsung aja chat gue nanti di DM. Setelah gue mendapatkan perbekalan dari Diksar itu, gue makin matang, gue merasa makin lengkap gitu ilmu-ilmu yang sebelumnya tadi gue otodidak, terus ditambah ilmu dari Mapala gue, dari senior-senior gue, terus dari teman-teman Mapala lainnya juga. Itu gue makin ngerasa gue kayak semakin siap gitu untuk menghadapi uh, di gunung, untuk menghadapi apapun termasuk survival kayak gitu. Jadi kita diajarin ilmu-ilmu survival juga di situ. Selama Diksar itu gue survival juga, kayak apa aja yang bisa dimakan, tumbuhan apa aja, hewan apa aja yang bisa kita makan, apa aja yang bisa kita olah. Terus kalau misal keadaan kayak gini gimana, terus dalam keadaan dingin itu misalnya kita kena badai, kena hujan, terus kita harus tetap berpikir. Di situ kita nggak punya api atau kayak gimana, itu benar-benar kita harus berpikir banget. Ternyata yang gue tangkap, pendakian itu tidak sesimpel itu guys. Jadi kayak yang tadinya awal gue penasaran, oh gue kira pendaki cuma camping doang, ternyata itu nggak sesimpel itu sama sekali. Kayak ilmu itu bakal terus berkembang, apalagi ya kita ngadepin alam gitu yang tidak bisa kita prediksi ke depannya bakal seperti apa yang bakal kita hadepin di alam itu sendiri. Itu bener-bener kayak nggak tahu. Jadi kita bener-bener harus persiapan banget, fisik, mental, perlengkapan, perbekalan, waktu, itu semuanya bener-bener harus bener-bener kita persiapkan.
Jadi plan A, plan B, plan C, kalau bisa sampai plan Z juga ya udah gitu. Termasuk kalau misal kita ketemu hewan buas kan kita nggak sampai, maksudnya mungkin kita nggak pikiran kayak gitu, tapi kan di hutan ya nggak sih, bisa aja ketemu hewan buas gitu. Kayak gue pernah ketemu diteriakin macan kecil gitu di Gunung Gede, atau gue pernah ketemu jejak kaki si meong besar di Rinjani. Kayak itu gue masih ketemu jejaknya atau masih ketemu suara. Kalau misal gue ketemu wujudnya, apa yang harus gue lakuin? Nah, kalau sekarang kan banyak tuh kayak yang buka private trip dengan guide profesional kayak gitu, karena mereka pasti bakal profesional untuk manajemen perjalanannya, manajemen waktunya, manajemen makan, dan semuanya benar-benar teratur gitu. Jadi kalian bakal bisa lebih relax dalam, kalau misalnya tujuannya ke gunung mau relax sih, gimana kalian bisa ikuti tour guide kayak gitu, atau porter yang lebih membuat kalian nyaman kayak gitu sih. Cuma kalau misalnya emang mau mandiri, ternyata banyak banget yang harus dipersiapkan.